Mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Rob semesta alam, ada belibet ya jadi ya. Rob semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman ya, nikmat sehat. Nah itu sangat mahal sekali hari ini ya, nikmat sehat. Nah artinya banyak banget lah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang seharusnya kita senantiasa syukuri. Maka setelah bangun tidur, hal yang paling utama adalah berdoa dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Seperti halnya pada hari ini ya, kita masih bisa podcast online ya. Itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri ya. Kita masih bisa sharing ilmu dan sebagainya. Dan eh, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, agak grogi ya, ribet ini sambil monitoring dan kontrol semuanya di sini. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Barusan tadi sholat isya di masjid, ternyata ada Pak Haji ya, umur mungkin di atas 70 tahun yang sudah mewakafkan tanahnya untuk masjid. Itu dikabarkan tadi berduka ya, meninggal ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya dan terima amal solehnya. Artinya luar biasa ya. Sekarang di masa pandemi seperti ini membuat kita semakin sadar akan nikmat sehat, terutama yaitu iman ya. Dan ternyata banyak orang sekarang apa ya, merasakan ya begitu berharganya oksigen yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Dan oksigen ini ternyata mahal banget ya, mahal banget, yang katanya kalau isi ulang 700.000 biasanya sampai sekarang 2 juta. Nah sampai pejabat-pejabat sekarang mendistribusikan oksigen ke daerah-daerah karena apa, ada pandemi. Nah maka saya juga pernah merasakan ya bagaimana oksigennya sangat sedikit, itu rasanya gimana gitu kan, udah mau detik-detik atau gimana. Nah artinya itu adalah nikmat yang sangat mahal sekali ya, hanya oksigen yang seharusnya kita syukuri ya. Baik, tapi apa boleh buat, kita terus harus semangat ya, nggak, harus ceria, terus berbagi, terus memanfaatkan waktu kita lebih produktif dan terus mengupgrade diri ya. Ternyata dengan sharing ilmu, sharing terus, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan ya, itu sama aja sebagai sedekah ilmu ya. Nah, mudah ternyata malah Allah datangkan lagi ilmu-ilmu yang dari arah yang lain. Nah, insya Allah ya, rezeki tidak selalu berupa uang, harta, tapi juga bisa sharing ya, sharing motivasi, sharing inspirasi dan sebagainya. Baik, buat teman-teman semuanya, ini saya kasih YouTube-nya Jejak Bayu ya sebenarnya. Nama saya Bayu Aribowo. Saat ini diamanahi untuk mengelola ya sentra masjid untuk bisa melayani masjid-masjid ya. Walaupun di masa pandemi ini banyak, tidak sedikit masjid juga menggulung tikarnya dan sebagainya. Nah, padahal produk kita adalah pelayanan di bidang itu. Tapi tidak ada masalah ya, karena Allah yang ngasih rezeki. Tugas kita adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala semaksimal mungkin. Nah, pada kesempatan hari ini, kita kedatangan gue sos ya, gue sos kayak rumah ya, ya itu Mbak Nia. Nah sebelum ke Mbak Nia, mungkin saya akan sharing sedikit sebenarnya Mbak. Materi akan saya sampaikan ya terkait dengan ya gimana ya, pandemi ini nggak boleh harus tutup ya gitu ya, toko-toko dan sebagainya. Nah itu sangat terpukul ya buat UKM terutama, dan para pengusaha pedagang kecil semua merasakan dampaknya. Nah, kita doakan segera berlalu, dan pasti bersama kesulitan ada kemudahan. Nah selalu sebagai pengusaha, sebagai wirausaha, sebagai karyawan yang optimis, kita selalu tanamkan mindset grow mindset ya.
sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang paling penting. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dalam lisan kita itu menjadi doa ya untuk kondisi yang lebih baik. Nah, saya akan sharing ya sedikit materi yang saya buat tadi sore ya, yaitu oke ini ya, fokus give more, get more. Nah, ini ya slide-nya kayak gini lah ya, berantakan ya, tapi yang penting mudah-mudahan kontennya bermanfaat. Nah, fokus give more, apa itu? Memberi banyak, lalu kita akan dapat banyak. Nah, kebanyakan orang itu mindsetnya apa yang saya dapat gitu. Maka biasanya orang yang saya dapat ya nggak jauh beda sama tangannya di bawah ya kan gitu. Maka kita harus install mindset otak berpikir kita untuk give more, apa yang kita bisa berikan. Nah, untuk give more ternyata tidak harus berupa uang atau harta. Nah, kalau berarti orang yang berkekurangan, artinya tidak punya harta, itu tidak bisa memberi dong. Enggak juga, ternyata give itu bisa banyak hal. Nah, bisa dari yang termurah gitu kan, sampai yang cost-nya ada, membutuhkan cost yang tinggi. Nah, ini di masa yang seperti ini, pandemi ini sebuah jurus jitu nih ya, yang seharusnya kita bisa gunakan yang sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan ya kepada umatnya ya, banyak memberi, banyak menerima. Nah, insya Allah ya, bukan apa yang kita punya, apa yang kita akan dapat. Nah, ini banyak memberi, banyak menerima. Nah, ini ada quote menarik ya, kalau untuk tim-tim yang di kantor ya. Nah, selesai membaca kartu, nah ini saya ada kartu kecil ya. Nah, ini menarik banget ya, Super Team Game Card. Nah, itu isinya luar biasa lah ya. Nah, kapan-kapan kita bedah satu persatu, mungkin bisa jadi konten ya. Nah, di sini kata yang di kartu itu adalah, selesai membaca kartu ini segera temukan 5 orang di kantormu. Nah, kalau ada cuma 2 orang ya 2 orang lah, ditambah lagi berarti 3 orang, siapa? Pembeli dan sebagainya. Nah, artinya buat teman-teman yang sedang bekerja, jadi ini yang nonton podcast ini bisa orang yang bekerja, artinya semua lah sama aja, pengusaha atau karyawan tuh sama aja ya, sama-sama berkarya, itu yang penting. Itu temukan 5 orang di kantormu atau sekitarmu gitu ya. Kalau belum punya tim, maka 5 orang. Nah, mulai dari hal terkecil 5 orang. Terus kamu kenal atau tidak, nah, kamu bisa menyapanya atau cukup menatapnya dari jauh. Nah, seperti ini saya lihat ada Mbak Nia, ada siapa lagi nih, Mas Bayu ya, Surabi. Nah, dipromoin kan, hadir. Nah, kita udah share juga, udah banyak nih, ternyata yang nonton baru beberapa orang ya. Kita doakan, mungkin sedang berhalangan dan sebagainya, untuk bisa kemudian hadir ya di lain waktu. Artinya kita nggak tahu jarak jauh, apalagi sekarang ya, jaga jarak. Nah ya kan, berarti kan, nah nggak mungkin kan. Nah, berarti apa yang kita bisa lakukan, tetap bisa give more gitu kan ya. Kamu bisa menyapanya atau cukup menatapnya dari jauh. Tersenyumlah lalu, nah tersenyum berarti kita mengontrol diri kita, karena sesuatu yang di luar kontrol itu kan nggak bisa kita kontrol. Misal orang lain mau marah sama kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita, mau dalam bahagia atau sedih ya kan, senang susah ya, itu ya kita sendiri. Maka kita tentukan pilihan terbaik dalam hidup kita pada waktu itu adalah tersenyumlah, lalu doakanlah kebaikan untuknya dalam hati. Wah, keren banget ya. Semoga, nah doanya contohnya begini ya, lihat 5 orang teman kantor sekitar, karyawan atau tim atau pembeli atau pedagang sebelah, nah gitu kan, keren banget lah ini. Semoga kerjaanmu, semoga daganganmu lancar hari ini. Semoga Allah atau Tuhan menjaga kesehatanmu. Semoga kamu dapat jodoh. Nah, Mbak Nia ini belum ya. Ketawa-ketawa dia dan sebagainya. Nah, kalau belum dapat jodoh, berarti kita banyak doain orang. Ayo, semoga kamu dapat jodoh yang pintar ya, yang cerdas, yang rajin sedekah ya kan.
dan sebagainya. Yang pokoknya banyak lah gitu ya. Semoga kamu punya anak ya, yang belum punya anak. Semoga selamat dunia akhirat, atau doa-doa baik lainnya. Artinya ini terserah, semakin banyak kita mendoakan, give more ya kan, gratis tuh. Senyum sedekah ya kan. Nah, apa yang kita bisa berikan lah dalam kontrol diri kita. Nah, maka ingatlah buat teman-teman semuanya, saat kamu mendoakan orang lain, nah, malaikat itu langsung mendoakan kebaikan yang sama untukmu. Ingin didoakan malaikat, doakan orang lain. Keren kan? Nah, lalu, nah di sini ada quote dari saya ya. Rezeki itu tidak harus apa yang kita dapat, namun apa yang kita bisa berikan. Nah, karena tanda keberlimpahan itu berarti banyak memberi. Nah, karena tanda berkekurangan itu banyak meminta. Nah, kalau kita punya mindset kaya ya, kaya itu bukan sebuah dia punya uang banyak, mobil, rumah dan sebagainya ya. Tapi kaya itu adalah mentalitas, cara berpikir, karakter gitu ya. Sekarang berapa banyak orang sudah kaya raya bunuh diri, gantung diri, bahkan katanya bener nggak, beberapa waktu belum lama ini dia terkenal kaya raya tapi narkoba. Karena apa? Stres gitu ya, nggak bisa jalan-jalan, pandemi dan sebagainya. Artinya apakah sebuah tolak ukur ya, kaya raya itu membuat sebuah kebahagiaan? Ternyata enggak. Nah, bahagia itu senang, susah, sedih itu dalam kontrol diri kita. Nah, kalau mau hidup tenang, maka banyak berzikir gitu kan, banyak mengingat Tuhan dan sebagainya. Oke, next. Oke, ini ya. Nah, apabila seorang muslim, kata Rasulullah ya, hadis ya, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka malaikat mengamininya dan mendoakan, semoga bagimu hal yang semisal. Keren kan? Ini sebuah clue ya, yang sangat menarik ya. Ini kita lagi sulit, susah gitu kan, kok ini suruh mendoakan saudaranya ya kan. Kita juga lagi kurang, kita banyak suruh mendoakan saudaranya gitu kan, dianjurkan tanpa pengetahuan yang bersangkutan loh. Keren banget. Biasanya kamu saya doakan kamu sehat, nah itu biasa ya. Nah ini yang diam-diam artinya. Nah, maka malaikat mengamininya dan mendoakan. Nah, jadi sebelah malaikat itu, semoga bagimu hal yang semisal. Apa enggak keren banget nih? Kita pingin punya mobil, punya motor, pingin sehat, kita banyak doakan kata-kata itu. Nah, itu ya maksudnya ya. Semakin banyak ya, makanya give more, banyak mendoakan, banyak mendapatkan, insya Allah. Nah, ini beberapa tips ya, sebenarnya untuk internal, tapi nggak apa-apa lah, saya sharing ya. Saya baru buat tadi sore. Apa yang kita bisa lakukan gitu ya? Jualan, toko suruh tutup ya nggak? Orang pembeli pada sulit lah, orang-orang yang mau belanja juga eman-eman atau takut dan sebagainya, pandemi. Aduh, jadi perputaran uang itu sangat agak terbatas ya gitu. Tapi rezeki pasti Allah tidak batasi ya. Rezeki Allah kasih itu banyak banget, tinggal kitanya. Nah, tapi tetap ada ikhtiar ya buat teman-teman semuanya. Adalah yang kita ikhtiarkan adalah menyapa pelanggan. Apa kabarnya Bapak, Ibu dan sebagainya, bagaimana kabar anaknya, bagaimana kabar usahanya, semoga lancar ya dan sebagainya. Nah, itu udah mulai menyapa dulu. Kalau punya database WA dan sebagainya, yuk mulai capa. Di handphone kita ada berapa kontak, yuk kita mulai list satu persatu, atau WA story kita apa kabar dan sebagainya. Tadi saya inboxin ya di Facebook itu, saya inbox, assalamualaikum Pak, apa kabar dan sebagainya, Pak kabar baik dan sebagainya, kenalkan nama saya ini. Nah, kenalan. Ada apa ya? Mereka banyak orang itu sudah prasangka ya kan, kayak mau follow up, memprospek gitu, kayak mau jual MLM gitu kan. Kita nih menyapa pelanggan tidak harus ada niat apapun, kalau bisa nothing tulus ya, memang pengen menyapa gitu ya.
Saya cuma pengen nanya aja kabar Pak, sama saya kenalan. Udah gitu aja. Jadi poinnya apa? Ya kenalan aja sama saya mendoakan. Nah, keren nggak? Nah, itu orang sesuatu yang aneh padahal itu hal yang biasa ya harusnya. Nah, oke, karena nggak panjang-panjang saya terusin ya, nanti keren banget sebenarnya menyapa ya. Semenyapa ini sebenarnya ya salam ya. Kalau di Islam ya. Nah, yang kedua mendoakan setelah disapa. Nah, coba di WA-in satu-satu semua. Setelah disapa mendoakan. Semoga ayah bunda, bapak ibu, kakak, abang kakak dan sebagainya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, umur dan rezeki yang berlimpah. Oh, keren nggak? Amin. Semoga bisa beramal soleh terbaik, terus bisa bersedekah banyak, terus bisa membantu, memakmurkan dan menyamankan masjid. Nah, ada mulai menggiring opini nih. Gak apa-apa ya gak? Memang bener kan? Artinya bagaimana kita mendoakan orang setelah menyapa adalah mendoakan, kan gratis tuh. Nah di sini kan rezeki yang berlimpah, umur berkah ke kita lagi ya kan, bisa beramal soleh ke kita lagi gitu ya. Juga untukmu kata malaikat. Terus bersedekah banyak, wah kita lagi nih ya kan. Terus bisa membantu makmurkan dan nyamankan masjid, nah kita lagi ya kan. Gratis ya gak? Nah, sebelum suruh bayar ya kayak oksigen ya, kita hirup gratis kan. Nah, tapi berapa banyak orang sekarang harus membayar. Nah, mumpung gratis nih ya. Oke ya. Yang ketiga adalah memberikan hadiah. Nah, kok tadi ya ini sudah di like ya. Nah, nanti saya ada strategi di marketing sebenarnya. Nah, memberikan hadiah. Yang ketiga, saat ini kami sedang ada program, contohnya ya, berbagi cinta dan kasih sayang untuk pejuang pemakmur masjid, yaitu untuk imam masjid dan marbot, yaitu hadiah suplemen herbal tingkatkan imun gratis. Nah, silahkan isi form, nah isi nanti diajukan dan sebagainya. Catatan, paket imun dan sebagainya. Contoh lah, ini lagi kita develop ya, usaha baru ya dari BMC. Mudah-mudahan doanya ya teman-teman semuanya, sentra herbal. Nanti kita akan budgetkan untuk imam dan marbot masjid. Nah itu contoh ya memberikan hadiah. Apapun lah, dari mulai gratis, doa, salam, nah, nanti kasih hadiah yang mulai ada budget. Oke. Nomor 4 adalah menawarkan produk gratis termurah, nah, yang bikin RO. Nah ini contoh kalau di tempat saya ya, parfum, karpet ruangan, disinfektan, deterjen dan sebagainya. Nah, apa yang dibutuhkan si target market nih teman-teman. Nah, misalkan sekarang lagi pandemi, butuh imun, butuh sterilisasi dan sebagainya, fogging apa itu. Nah itu bisa ditawarkan, dijadikan produk. Nah nanti dibuat dia apakah produk premier, sekunder, residual dan sebagainya. Nah list ya, masukkan kolom-kolomnya ya. Nah dari oke ya, terus nah nih mulai ke materi bisnis ya, nggak apa-apa lah, bener kan? Tapi kan secara adab, nah ini kalau dalam ini ya kita harus punya adab. Menyapa yang pertama, yuk menyapa pelanggan, mendoakan ya kan, gratis 2, kasih hadiah dari hal yang terkecil. Ada budget promosi lah, marketing, nggak apa-apa, yang penting customer pelanggan kita itu senengnya nggak. Nah di sini ada hadis lagi, ada dalil lagi sebenarnya, saling memberilah hadiah maka engkau akan saling mencintai sebenarnya di sini. Maka kasih sering hadiah berarti ya nggak. Nah kalau di perusahaan kita ulang tahun itu selalu kita biasakan untuk apresiasi ya, kasih tumpeng, kasih kue dan sebagainya. Untuk tim kita juga berlakukan. Nah mulai nanti ke customer. Nah nanti yang keempat adalah menawarkan produk dari yang gratis sampai termurah yang bikin RO. Nah produk bonusnya adalah yang bikin RO. Kalau dia dapat bonus ini, dia order lagi. Nah, contoh ya yang ini nih, kita kasih hadiah imun untuk imam masjid, ternyata dia senang, nah dia akan RO ya, beli, nggak apa-apa, jual beli halal ya, sebagainya ya. Materi untuk internal sebenarnya ini ya, nggak apa-apa lah, kita bagi-bagi buat teman-teman, nanti tinggal dikondisikan ya buat teman-teman. Oke, kisi-kisi materi ada namanya contoh funneling. Nah funneling itu ternyata melibatkan 3 unsur, yaitu branding, selling, marketing. Nah, bedanya apa nih? Kalau di branding nih,
buy more, pelanggan itu beli lebih banyak. Nah, udah jadi pelanggan berarti kalau udah brandingnya. Bisa jadi ya belum jadi pelanggan juga, oh kayaknya keren tuh. Nah, itu bisa. Selling itu action ya, langsung beli, call to action. Nah, marketing itu ada awareness, interest, desire. Nah, ini contoh-contoh tadi yang di awal tadi, menyapa, mendoakan dan sebagainya. Ya ramah tamah lah marketingnya. Terus nanti baru closing. Nah, orang beli itu karena percaya, karena trust, karena ada persepsi gitu. Nah, contoh funneling itu nih, dibikinlah gratis dulu. Tadi kan gratis tau, doain, kasih apa ebook, kasih apa panduan, makan apa, kasih resep, boleh lah kasih aja gratis. Terus ya kayak gini, ilmu-ilmu kayak gini nih gratis. Nah, baru nanti kasih yang murah, mulai belanja, ada konversi murah. Nah, di sini nanti produknya apa di gratis ini ya. Nah, di list lagi, banyakin. Nanti bikin promonya, dimarketingkan, dikenalkan, bikin orang tertarik. Nah, terus dia digiring untuk beli murah dulu lah. Terus yang sedang mulai naikkan ke premium. Udah jadi nasabah atau pelanggan premium ya. Oke, nah ini kalau lagi rame di luar itu ada funneling, ada flywheel ya kan, inbound marketing. Nah, kalau dari guru saya belajar itu 7 jurus banjir order. Keren banget nih. Bonus buat teman-teman ya. Nah, ini distribution, produk Anda didistribusikan. Produknya apa? Nah, distribusikan lewat apa? Kalau tadi ada Mas Bayu itu ada Surabi, nah contohnya. Nah, maka dia pakai outlet. Nah, itu yang offline. Nah, kalau di BRM itu ada distribusi itu ada mendatangi, didatangi, ada offline, ada online. Nah, mulai berpikir Mas. Jadi nggak bisa ke satu hal. Lalu brand activationnya, bikin orang tahu produk kita, ngerti, kenal. Nah, gimana caranya? Online, offline, didatangi, mendatangi. Terus marketing communicationnya, markom. Nah, ini datang ya. Apa yang membuat customer itu, pelanggan itu datang? Misal kalau brosur itu ada diskon, kalau bawa brosur ini Anda akan mendapatkan bonus ini gitu dan sebagainya. Jadi mulai mengarah orang untuk datang dan beli. Nah, ya enggak? Udah datang ke outletnya, baik offline atau online, website sekarang ya enggak? Kasih kode voucher, ada diskon ongkir, free dan sebagainya. Nah, masuk ke website, dapat bonus ini khusus ini 10 orang pertama gitu. Nah, terjadilah selling, beli dulu. Wah, udah beli asik ya. Nah, datang ke offline pun outlet aja, oh asik ya, pelayanannya ramah. Nah, itu bagian dari value. Kalau di online ada namanya customer experience, sehingga orang beli. Setelah beli itu ada namanya repetition, beli lagi. Nah, itu udah jadi RO pelanggan, berarti udah bagus nih product fit ya, market fit ya. Terus increase transaction. Nah, di sini ada peningkatan penjualan ya. Nah, transaksi, beli lagi. Udah beli lagi, beli lebih lagi. Nah, bundling dan sebagainya biasanya dimainkan di sini ya. Ilmu-ilmu bundling ya. Nah, maka buat beberapa produk ada primary, sekunder, residual. Lalu dia sampai mereferensikan. Nah, mereferensikan ini tidak selalu dia pembeli ya sebenarnya. Ada juga dia yang nggak beli tapi mereferensikan. Nah, contoh misalkan nih Mbak Nia kalau sakit silahkan ke Abdul Muluk, saya nggak usah lah. Nah, saya kan nggak make. Contoh Mas Bayu juga ya, misalkan kalau mau ini salah sakit ke rumah sakit ini Advent dan sebagainya, saya nggak usah make ya kan, contoh. Ini mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, barulah banjir order ya. Tuh. Oke, maaf ya, bentar, kayaknya ada double suara ya. Oh iya. Oke, nah ini saya menurut pemahaman saya aja ya. Silahkan dikoreksi ya. Ada namanya flywheel marketing. Kelihatan kan? Kelihatan.
Hmm, Nah, flywheel marketing ini ada di tengah itu CRM, Customer Relation Management. Ini lagi kita develop ya, kita bangun tim di dalam ini. Ternyata inti ya. Kalau saya baru paham gitu ya, oh penting banget nih CRM ya untuk apalagi di masa pandemi ya, pelanggan kita makanya database-nya harus detail. Ya ada marketing, ada gini, di flywheel itu ada delay, attract, engage. Nah maka delay kita apa, kasih misalkan beli karpet dapat parfum, beli karpet dapat stiker digital, atau dikasih ketika yang datang dikasih kurma, dikasih kopi. Kalau datang ke sentra masjid teman-teman disiapkan tuh ada kurma, ada kopi, dan cemilan-cemilan lainnya ya, permen. Nanti kita akan buat lagi yang wow gitu ya, bukan sekedar puas. Lalu mengengage dengan customer yang lama itu dengan apa? Nah, itu produk-produk tambahan ya. Mengengagement ya sapa ya tadi ya, menyapa. Terus customer kita bisa lebih dari 5.000 itu harusnya disapa semuanya, ditanya kabarnya, didoakan, itu salah satu. Attract itu seperti kalau kita sebar brosur, sebar promo dan sebagainya sehingga orang mau datang. Nah, di sini ada marketing, attract dan engage itu ada marketingnya di sini. Nah, ini di sales itu di delay sama engage. Terjadi penjualan itu ketika ada hubungan baik dan dikasih sesuatu, hadiah-hadiah tadi lah ya. Attract, service, ini pelayanan tadi ya. Setelah orang datang pakai brosur ke outlet, contohnya yang offline, attract kan sehingga dia datang dari iklan online, mereka datang ke kantor atau ke outlet dari brosur, di service yang baik, menyapa dengan baik dan sebagainya. Dia dapat customer experience yang baik, dari tempatnya nyaman dan sebagainya, pelayanannya bagus, service. Nanti kasih di like. Belum terjadi penjualan di situ. Kurang lebih gini ya, paham nggak? Nanti lebih detail lagi lah dan sebagainya. Nah di sini ya, stranger, prospek, customer, promoter. Nanti saya masih belajar juga ya di flywheel, agak ribet ya kata saya. Enak tadi itu ya. Nah ini enak banget kan. Nah, funneling orang bahasnya di sini aja. Setelah beli udah, padahal di sini harusnya di maintenance lagi sehingga repeat lagi. Nah, flywheel itu lebih banyak dia main di sini nih. Dibeli lagi, beli lebih, mereferensikan gitu. Nah, ini kita pakai dua-duanya nih, keren kan? Nah, dari yang besar ke kecil, misalnya dari 10.000 orang yang tahu ya, itu yang beli paling cuma berapa? 600 misalnya. Nah, dari 600 yang beli lagi paling berapa? Separuh misalkan dan sebagainya. Ada rumusnya nih sebenarnya. Oke ya. Nah, ini mulai di list nih, engage, apa yang membuat customer kita engage lagi nih yang sudah pernah beli contohnya. Ya, di engage lagi. Ya, dikasih sesuatu yang gratis lagi, didoakan dan sebagainya. Di like, oh ini hadiah lah ya. Oh, kalau di engage itu ya menyapa, mendoakan gitu ya. Delay, kasih hadiah apapun lah, baik gratis dengan cost dan sebagainya, sehingga terbangun lagi trust, awareness lagi. Attract, nah ini dipromosikan lewat apa dan sebagainya, WA, telepon, telemarketing dan sebagainya ya, website. Oke, dari saya cukup sekian ini. Wah nggak kerasa ya, udah jam 9 ya, setengah jam ya. Nah, kita ingin dengerin Mbak Nia nih selanjutnya ya. Gimana Mbak Nia, sudah siap belum Mbak? Halo Mbak Nia. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanya sebelum lanjut sama Mbak Nia ya? Mas Bayu, apa ini? Pramono apa ini ya? Nah, dibuka dong Mas videonya Mas, kameranya. Gimana kondisi, sharing-sharing ya, gimana kondisi penjualan nih? Offline kan kebanyakan? Ya offline, cuman beberapa ada yang
apa pesanan gitu. Pesanan. Udah mulai online ya, maksudnya lewat WA ya? Pre-order. Tapi pre-ordernya minimal order. Oh, minimal order. Gimana nih mengantisipasi pandemi? Ada melonjak atau turun? Itu yang saya bingung mas. Kok bingung? Segala kondisi saya alhamdulillah nggak pernah berpengaruh gitu. Oh, nggak ngaruh. Keren banget nih. Padahal biasanya jualannya lewat outlet ya? Ya lewat outlet. Mm-mm. Tapi outlet Saya masih itu buka? ngerasain peningkatan penjualan kemarin pas Ramadan itu. Oh, Yang Ramadan. sebelumnya saya belum pernah. Mm-mm. Tebus berapa mas? Kalau penjualannya karena kita terkendala SDM mas, jadi ya tetap stabil kayak biasa gitu. Cuma Oh. nambah nggak banyak. Jadi sempat overload order tapi belum bisa menanganin ya karena timnya terbatas Iya. ya. Iya. Waduh. Tapi kemarin ingat gak pas ketemu saya terakhir itu berapa ya? Sebelum Ramadan ya berarti ya. Iya itu sebelum Ramadan. Nah, ingat gak dulu targetnya mau berapa itu? Targetnya 100 juta per bulan insya Allah. 100. Nah, pas ketemu Ramadan atau Lebaran tembus belum? Itu kalau dikalikan dengan sejumlah outlet yang direncanakan insya Allah tembus. Nah, alhamdulillah kan. Masih proses ini insya Allah. Ya artinya kan tadinya belum pernah melampaui karena ada waktu itu pas main terus ada niat sebut aja, bener gak? Iya. Sehingga ada energi. Nah itu bisa jadi doa, nggak sembarangan ya nggak? Jadi sempat melampaui ya berarti ya. Iya insya Allah. Insya Allah keren banget ya, alhamdulillah ya. Ini kalau rame seru nih, biasa sharing-sharing nih kalau bisa tembus gimana gitu ya. Atau ada ikhtiar apa yang dilakukan mas waktu itu mas? Selain memang lagi momentumnya mungkin ya. Sebenarnya kalau tahun lalu itu momentum Ramadan pun stabil sih mas. Stabil. Nah, Iya, cuman Ramadan ini yang Masya Allah gitu. Kita sampai overload itu. kewalahan ya. Seru ya. Seru Iya. seru pusing banyak order ya daripada nggak ada order ya. Oke. Tapi ada nggak langkah-langkah yang Mas Bayu ini lakukan nih, perbaikan nih waktu setelah pertemuan dengan saya ya waktu itu? Dari segi Ya, marketing dan kemarin sebagainya. kita ambil foto produk sih mas. Terus kita sambil share di beberapa akun sosial kita Mm-mm. sama WA story sih yang kita lebih kencangin itu. Oh. Hampir setiap hari itu biasanya saya jarang. Mm-mm. Itu hampir setiap hari kalau nggak salah. Benar. Kemarin pas Ramadan tuh saya selalu ini Posting WA story terus ya, lebih gencar ya. Terus ya, ngejapri broadcast mulai kan kayaknya waktu itu ya, itu di beberapa grup saja sih. beberapa grup. Oke, jadi arti kan ada ya dari pertemuan itu kan ada effort ya, ada energi untuk mulai lebih giat lagi berpromosi, bener nggak? Iya sih. Kalau ketemu Energi lagi itu pas baru ketemu aja mas. gimana? Energinya pas baru ketemu. Oh, baru ketemu. Gimana, apa yang dirasakan setelah ketemu itu? Tambah bergejolak atau tambah aduh malah berat aja nih tugasnya gitu atau gimana? Wah, langsung naik lah yang jelas ini effortnya itu. Energinya, semangatnya naik ya. Terus akhirnya ikhtiarnya naik, omsetnya naik, bener ya? Iya. Oke. Nah, tadi yang saya sharing-sharing tadi ada nggak yang dilakukan, yang nyantol lah dari poin-poinnya? Tadi itu saya agak nggak terlalu fokus ini mas. Wah, Iya. ini sambil ngapain nih? Lagi Sambil ngolah kumpul ya? keluarga ini. Ya nggak apa-apa, tapi kan ada sesuatu yang didapat lah ya, nggak apa-apa. Nanti dilihat lagi di videonya mas ya. Saya juga sambil meraba-raba nyampein materinya itu. Paling di ini ya, di marketing ya, di promosinya ya, bener nggak?
Sama WA Story itu bagian dari engagement juga, Mas. Iya. Ya, Itu kalau terkait coaching itu gimana sih mas? coaching gimana? Saya soalnya ngerasain tuh kalau pas kita habis kumpul itu ada semacam energi yang apa tumbuh dari yang sebelumnya nggak terdeteksi. Hmm, Itu seakan-akan energinya itu cepat banget buat perubahan gitu. nah, Nah ada. itu barangkali kalau kita mau sering kumpul kan kayaknya nggak mungkin. Nah, kalau coaching itu kayaknya bermanfaat banget. Iya, Itu Masya Allah. gimana? Lah, Mas Bayu kan ikut ini ya, ikut pelatihan-pelatihan bisnis yang lain tuh. Gimana nih? Bisa diceritakan dengan yang pertemuan kita baru sekali pas intens ya. Kalau ikut acara kan sering ya. Tapi yang ngobrol sama saya cuman sekali ya kan. Nah, itu kan baru waktu itu ya. Artinya lebih lebih gimana menurut Mas ini ya? Pengalamannya memang dari apa? Lebih lebih terdorong yang mana nih gitu ya efeknya. Ya pokoknya terdorong dari apa yang disarankan gitu, misalnya ada yang Ah, disarankan. tapi kan ikut-ikut kelas bisnis nih, ya nggak? Ya IBF. Ya, pengaruhnya gimana dengan yang lebih ke coaching? Kalau di IBF itu kan lebih ke ini sih, penyempurnaan usahanya. Mm-mm. Kalau untuk coaching itu kan ya biasanya kan coaching itu lebih fokus ke target gitu kan ya mungkin, Ya, bukan pembenahan ke bisnisnya lagi. mm, lebih Kalau lebih. kemarin yang saya dapetin di IBF itu ya benahin bisnis itu, mulai dari manajemennya Oke. sampai marketing Lebih dalam lah ya sama kalau buat coaching itu. ya. Keren, keren, keren. Oke. Makanya kalau nggak coaching itu mas, Ah, gimana ya, rasanya itu ya udah kalau pas kita lagi nggak semangat nggak ada yang ngingetin gitu mungkin bahasanya. santai aja ya, omset udah stabil ya nggak? Heeh, zona nyaman lah bahasanya itu. Zona nyaman. Aduh, dapur udah ngebul ya. Iya, yang penting itu aja. Nah, itulah pentingnya coaching seorang mentor itu, Mas. Nah, kalau coaching itu dia lebih apa menggali potensi orang tersebut. Nah, sebenarnya Mas Bayu ini punya potensi luar biasa gitu ya. Cuman mungkin belum digali lah gitu bahasanya. Terus kalau mentoring itu lebih mendampingi, Mas. Jadi sampai benar-benar goal itu tercapai. Nah, saya ya kita harus bisa ya sebagai leader itu menjadi consulting ya, training ya kan. Tadi itu materi-materi training sebenarnya saya untuk tim internal ya, tapi saya publis lah biar aja lah ya, karena saya lagi install mindset give more tadi, udah saya bagi-bagi lah ya ke teman-teman. Ini harusnya tim-tim CS semua dengerin ya, sehingga ini teman yang lain ya yang baru sekali ketemu saya gitu ya, bahasanya yang intens ya coaching ya Mas ya, itu belum didampingi ya, baru digali aja beliau punya energi, termotivasi ya, semangat, sehingga apa, berenergi lagi, berikhtiarnya lebih maksimal lagi gitu. Itu bisa tembus lebih ratusan juta ya, yang tadinya belum pernah tercapai katanya. Itu mimpi. Nah itulah, itu baru 100 Mas. Nanti kalau sering ketemu lagi kalau bisa itu eh zakatnya Mas segitu nanti ya nggak, keren nggak? Nah, sehingga lebih termotivasi lagi, terpacu lagi. Kita ini diciptakan Allah itu punya potensi yang luar biasa. Tinggal kitanya mau nggak sih belajar, mau nggak sih ditempa, mau nggak sih terus ya apa ya, ya belajar dan banyak hal gitu ya. Nah, siap siap apa namanya ya, menerima tugas ya kan, siap menerima konsekuensinya. Capek ya capek, semua juga capek, letih juga letih. Nah, maka saya sering katakan ya, berletih-letihlah sampai orang-orang yang melihatmu itu lebih letih dibanding diri kita. Keren ya? Gitu. Orang lain mungkin santai ya, malam-malam hari Minggu kayak gini dan sebagainya. Nah, kita terus belajar. Saya tadi ya
main sama anak ya main dan sebagainya, ngurus halaman dan sebagainya juga urus, tanaman juga urus, ikan diurus ya kan, mobil diurus ya. Diri sendiri juga suplemen ya dan sebagainya, tapi juga belajar kayak ini nih, membuat seperti ini tadi ya. Dari kemarin sama guru saya kok kurang serk nih, saya mau improve lagi. Nah yang terpenting itu terus, kalau gagal itu katanya habiskan masa gagalmu. Nah, terus sampai habis, udah bingung lagi ya, berhasil ya udah bikin lagi dan sebagainya. Nah ini luar biasa, kita harus jadi leader itu multi talenta, bisa melakukan banyak hal ya, tapi tidak selalu di situ, nanti develop tim lagi ya. Kalau develop tim nanti delegation. Ini ada Mbak Nia, ini diem aja, ini siap sharing ya. Beliau ini salah satu alumni ya, alumni X-Bank ya, nasional, yaitu pernah menjuarai ya the best customer service excellent. Nah, keren banget ya Mas Bayu, mau nggak belajar nih ya? Wow, keren banget kan. Nah ini beliau pernah ya dapat hadiah, padahal baru 1 tahun masuk itu bisa mengalahkan customer service yang sudah bertahun-tahun sebelumnya. Nah dapat hadiah di hotel dan sebagainya, artinya dapat reward lah, apresiasi dari perusahaan. Nah, kita ingin dengar nih sharing-sharingnya. Halo Mbak Nia, sudah siap belum Mbak Nia? Iya Pak. Ya, seru ya, nih Mas Bayu aja semangat gitu kan, masih mau dengerin ya kan. Pandemi nggak ngaruh katanya, keren banget. Nanti kita akan sharing lagi lah ya podcastnya sama Mas Bayu ya tentang Surabinya. Kita bantu publish lagi di channel saya, mudah-mudahan ada bermanfaatnya buat yang lain juga ya. Silakan Mbak Nia, ini bisa ditampilkan ya Pak? Jangan saya sendiri nih. Nyampe dari mana nih Pak? Nah, mulai dari ini aja, sharing aja. Karena nggak ada slide kan, sharing aja nih. Waktu itu tahun berapa Mbak? Apa namanya? Bisa dapat prestasi seperti itulah gitu ya. Dan itu apa sih apa yang membuat Mbak Nia bisa the best customer service excellent ya kalau nggak salah ya? Iya, Service Award Pak. Service Award. Ini nggak bisa nampil ya? Eh, Malu ya? Nggak apa-apa sih, sharing sama yang lain ya. Ya, bentar. biar yang lain belajar Mbak. Nah, itu salah satu ya, kita perdana ya begini ya, ada kekurangan dan sebagainya, tapi akan kita improve lagi sehingga banyak orang kenal kita gitu. Itu bagian dari bagian dari memupuk personal branding untuk values-nya, punya value ya. Kita bukan ingin terkenal ya, sebenarnya bukan niat ke sana ya, tapi ingin sharing aja. Nah, sehingga banyak orang yang mendoakan, oh itu nggak salah sasaran nanti ya nggak. Silakan Mbak. Iya Pak. Nah, Jadi nanti akan di replay lagi ya sama tim-tim internal CS juga ya ini materinya. Oke. Oke, silakan Pak. Mbak. Ya, oke. Jadi waktu itu Nia dapat Service Award itu di tahun 2012 sih, kalau nggak salah 2012 atau awal 2013. Mm-mm. Dan Nia masuk kerja itu di 2011 akhir. Mm. Nah, sebenarnya sih nggak nyangka waktu dapat service kepilih jadi kandidat Pak. Karena kan secara Nia baru kan, terus saat itu masih karyawan kontrak, terus dan seniornya pun yang udah 4-5 tahun gitu, dan Nia nggak tahu sama sekali service award itu apa gitu. Tapi tiba-tiba Nia dipanggil Yasin untuk, oh Mbak Nia kamu kepilih loh untuk mewakili region Sumatera. Sumatera. Ya, Sumatera. Jadi ya agak bingung, agak gimana, aduh nanti ngapain Mbak gitu itu kan, sampai Itu tahun berapa ya Mbak ya? 2012 kalau nggak salah Pak. 2013 awal. Wih keren banget 2013. Nah
Apa sih yang tahu nggak apa yang menyebabkan Mbak Nia waktu itu bisa menjadi the best CS ya atau apa tuh? Mm-mm. Penilaiannya Mm, apa aja? Kan Kalau apakah baru semua atau memang ada yang CS lama juga gitu? kalau untuk penilaian kan dari semua CS itu kan ada beberapa pak, yang lama itu ada banyak, ada Taylor juga kan. Jadi yang sebelumnya itu memang udah ada yang 4 tahun, 5 tahun, dari cabang-cabang lain pun yang udah expert lah istilahnya. Nah, penilaiannya itu kalau di tempat lama itu memang ada kayak tes showcase setiap bulannya. Jadi tes showcase tentang product knowledge, tentang standar layanan, gitu. Setiap bulannya memang ada tes itu. Terus selain tes showcase ada juga dari survei apa nasabah. Selain survei dari nasabah itu ada penilaian dari si manajer, supervisor dan manajer gitu pak. Oh, jadi customer-nya kepuasan pelanggan ya salah satunya ya. Iya pak. Apa yang dilakukan Mbak Nia waktu itu Mbak? Kok bisa? Kan yang lain juga mungkin sama aja tuh gitu kan. Apa ya, dia juga merasa dia juga sama Atau mungkin tadi ada materi saya di like engagement, ngerti nggak di situ tadi? Iya pak, mungkin di bagian engage kali ya pak. Jadi kalau sama customer tuh kayak walaupun baru tapi lebih kayak SKSD aja gitu loh. Jadi misalnya udah ketemu nih sama si nasabah, terus besok ketemu itu kayak nganggep memposisikan si nasabah ini bukan nasabah pak, jadi kayak temen. Kayak kita setelah pelayanan itu ngasih namanya customer intimasi gitu pak, kayak tanya kabar. Terus misalnya setelah transaksi kita bilang hati-hati ya pak, atau kita tanya keluarganya gitu pak. Menarik. Sebenarnya biasa ya, atau yang lain apa nggak melakukan itu ya? Yang lain melakukan pak, tapi kan apa ya, mungkin dia nggak tahu sih dari sisi nasabah ini merasa nyaman dengan yang itu, dengan pelayanannya gitu. Dia nggak tahu siapa yang membuat lebih, itu juga dia nggak, perasaan sih sama gitu standar layanan kita gitu. Memang itu sudah ada SOP-nya ya sebenarnya. Ada SOP-nya, tapi SOP-nya tuh kayak lebih formal sih. Misalnya setelah pelayanan harus mengucap customer intimasi. Ya udah, customer intimasinya kita ini sendiri aja, maksudnya terserah kita mau dengan bahasa kita aja gitu. Nggak ada yang kata formal gitu harus apa gitu ya. Oke. Itu baru setahun pertama ya bisa seperti itu. Terus setelah itu tahun kedua, ketiga itu apakah ada yang dilakukan lebih beda lagi atau masih sebenarnya sama-sama aja flat gitu aja gimana? Kalau semakin tahun sih semakin apa ya, ngerasa engage sama customer dia semakin lebih dekat sih pak. Karena kan memang setelahnya itu kan CS, awalnya masuk kan teller, setelah itu ke CS. Nah setelah di CS nggak lama nih langsung pindah ke Premier. Premier pelayanan khusus nasabah-nasabah yang prioritas gitu pak. Nah di nasabah prioritas ini kayaknya lebih beda, sama nggak kayak customer service biasa. Kalau customer service biasa itu kan kayak standar aja, ya udah ngelayanin customer ngasih kayak biasa kabar, setelah pelayanan sudah gitu selesai. Tapi kalau Premier dia lebih ketika nasabah datang itu nggak yang langsung tanya kebutuhannya apa gitu, kayak kita lebih memberikan feedback dulu gitu. Misal nasabah datang langsung ditanya sudah sarapan belum pak gitu, langsung kasih sarapan, langsung kasih kopi gitu pak. Jadi membuat itu nyaman dulu berada di kantor kita gitu pak, baru tanyain transaksinya. Dan begitu nasabah itu semakin banyak ngelakuin transaksi pak. Kenapa Mbak Nia melakukan itu? Kan padahal dari perusahaan juga tidak terlalu mengarahkan ke situ ya. Iya pak. Iya kan? Artinya dari perusahaan tidak menuntutmu untuk harus begitu-begitu banget ya nggak?
Kenapa Mbak Nia sendiri mau kok lebih capek-capek lah gitu bahasanya ya nggak? Iya, cuma apa ya, kalau udah mungkin passion juga kali ya Pak. Passion ya. Kan lebih lebih capek kan bahasanya, harus alah apakah harus menyapa-nyapa dulu, tinggal aja Pak silahkan duduk mau apa perlunya gitu aja ya nggak? Iya, cuma kan kalau Nia melakukan pelayanan yang biasa, apa bedanya Nia dengan customer service biasa Pak? Wih, Gitu. itu maksudnya ya nggak? Nah, apa yang membuat Mbak Iya, Nia apa ya, berarti membuat sesuatu yang berbeda ya, tidak selalu lebih baik ya sebenarnya ya. iya Pak. Ah, emang bedanya jauh banget gak dengan CS yang lain, dengan customer? Apanya? Ah, Pelayanannya Pak? ya pelayanan Mbak Nia dengan customer service yang lain kan juga namanya customer service ya, udah bagus lah ya, Hmm, mungkin juga udah hmm. bagus dia juga gitu ya, tapi apa yang membuat Mbak Nia beda gitu ya, memotivasi untuk berbeda? Eh, yang membuat Nianya melakukan itu berbeda gitu ya Pak ya maksudnya? Iya, Apa ya? Mungkin ya itu kembali lagi sih Pak, kalau Nia berpikir kalau Nia melakukan sama yang kayak temen Nia yang ngelakuin, ya udah berarti kita standar gitu loh Pak. standar ya, kita nggak bertumbuh ya. Ya nggak bertumbuh. Nah kan semakin kita mengimprove diri kita itu kan semakin nasabah juga bisa memilih gitu loh. Oh ternyata lebih nyaman ya untuk transaksi di tempat ini gitu, karena pelayanan kita yang lebih tadi. Sampai mungkin customer atau nasabah itu walaupun di misalkan Mbak Nia nggak masuk kerja atau mungkin lagi kemana gitu, adanya CS yang lain, dia mungkin sampai menunggu gitu ya, ada yang begitu nggak? Banget Pak, Hah? banget kayak gitu. Sering banget ya kayak gitu ya. Sering banget, malah kadang Nia lagi nggak, kalau di misalnya di counter Nia lagi nggak siap gitu, lagi banyak kerjaan gitu, terus tiba-tiba ada kayak nasabah datang, temennya sudah menyapa nih, sudah berdiri yang udah nyapa, tapi si nasabah itu tetap Nia gitu. nyarinya Sering banget. nyarinya kita Mbak Nia gitu ya. Terinya Nia lagi istirahat pun kadang masih ditungguin gitu Pak. Iya, arti kan itu membuat lebih capek ya nggak? Energinya kan lebih banyak ya yang dikeluarkan dibanding CS gaya CS yang lain, bener nggak sih? Iya Pak, benar. Ah, itu apa yang membuat Mbak Nia kok malah, wah itu jadi malah orang jadi malah apa nih ya, terpaku harus saya nih gitu kan? Ada penyesalan nggak di situ? Enggak Pak, Nia malah happy sih Pak ngelainin customer kayak gitu. Iya. Karena mindsetnya customer service itu kan nggak melulu soal kayak dengan standar dengan pelayanan kita, tapi lebih ke berkembang menjadi lebih ke sisi manusiawi gitu Pak, Humanity. menjalin empati gitu. Ada nggak sih tipsnya Mbak untuk tim-tim CS yang lain ya, mungkin baik di perusahaan kita atau yang lain ya, agar mempunyai energi yang seperti itu nih ya nggak? Kita harus lebih baik, tampil beda dari yang lain ya, bukan berkompetisi ya, tapi berlomba-lomba dalam pelayanan yang lebih baik, bener nggak sih? Iya Pak. Apa nih yang bisa jadi motivasi ke teman-teman yang lain nih ya, biar juga punya energi yang sama nih, kan kadang aduh jadi malah banyak yang dilayani nih ya nggak? Ya. Iya sih Pak. Misalnya kalau buat teman-teman CS mungkin lebih memposisikan ini kali Pak, customer itu jangan memposisikan customer itu sebagai customer yang mencari produk gitu Pak, tetapi lebih posisikan dia sebagai keluarga kita atau lebih ke kerabat kita gitu Pak. Dengan begitu customer itu kita merasa nyaman untuk transaksi sama kita gitu. Berbalik lagi ke kita ya sebenarnya ya, ataukah Ya, atau memang Mbak Nia ini karena ada iming-iming reward nih dari perusahaan atau gimana? enggak, karena ini juga nggak tahu ada reward begituan sih awal-awalnya. Ya karena sudah asik menjalani pekerjaan itu ya. Terus yang kedua menjadi passion ya. Ya, Nah, jam kerja dulu jam berapa sampai jam berapa Mbak?
Oh, waktunya di CS itu masuk kan jam 8 Pak untuk buka operasional. Cuma kita jam 7.45 itu sudah briefing. Udah briefing, Dan berarti datangnya datangnya dari rumah 6:30 Pak. wow, udah berangkatnya dari rumah 6:30. Ya, dari rumah 6:30 kan sekitar 20 menit, setengah jam lah kalau lagi ramai kan Pak. Berarti Baik. sampai jam Jam 7. 7 udah di kantor. Iya, jam 7 Wow. sudah di kantor. Padahal dari perusahaan aja menetapkan jam Jam 7.45. jam 7.45 ya. Sebenarnya jam 8 lah ya sebenarnya. Iya, jam 8 operasional. Tapi jam 7 sudah standby. Keren banget. Iya. Itu kamu sendiri atau yang lain juga itu, Mbak? Yang lain juga Pak. Jadi jam 7 sudah nyampe kantor itu sudah nggak sepi, udah ramai juga sih Udah Pak. rame. Ah, jadi kamu kok datang kan bisa aja jam setengah 8 juga nggak telat tuh ya nggak? Atau mungkin jam 8 kurang 20 menit juga nggak telat kan? Hmm, enggak, cuma karena udah habit kali ya Pak. Jadi kalau sudah udah nyampe mau jam 7 mau pergi nih, itu rasanya udah kayak buru-buru, takutan sendiri gitu karena takut telat. Ya. Enggak. Artinya kan itu kan oh ya, ada kultur ya dari tim-tim sebelumnya ketika kamu masuk jam 7 mereka udah standby gitu ya. Heeh. Terus kan kita juga sudah dikasih infoin juga sih Pak, misal jam 8 itu udah nggak ada lagi yang kayak baru ngidupin komputer atau baru masih make upan atau masih belum ready lah. Pokoknya jam 8 itu benar-benar harus sudah ready gitu, untuk pelayanan. Nah, jam 8 kan harusnya baru mulai kerja tuh. Jam 7 kamu sudah standby. Nah, ada 1 jam tuh ngapain aja biasanya, Mbak? Rumpi-rumpi atau apa gitu. Enggak Pak, kan nyampe kantor misalnya jam 7. Nah, jam 7 itu kita nyampe kantor, absen kayak biasa, hidupin komputer, siapin meja lah, maksudnya rapihin berkas-berkas yang kira-kira mau untuk transaksi hari itu, gitu Pak. Sambil sarapan ya kali ya, kalau sempat ya. Ya, sambil sarapan, sambil duha sih Pak kalau ini. Kalau sekarang, kalau dulu Sempat juga Pak. sempat juga ya dulu ya. Keren banget. Nah, berarti itu hampir mungkin 80% semua juga datang lebih awal ya. Iya. Sehingga itu jadi kultur ya. Nah, menarik ya. Padahal masuk disuruh jam 8, masuk perusahaannya jam 8 tapi jam 7 udah standby. Keren nggak? Gitu ya Mas Bayu ya, bisa di Mas Bayu juga namanya ini, Pak. Bisa kita pahami. Nah, terus pulangnya jam berapa sebenarnya, Mbak, dari perusahaan itu? Kalau pulang kan jam 5 Pak. Cuma kan saya itu pastiin setelah pulang itu udah nggak ada kerjaan pendingan lagi buat besok gitu Pak. Jadi benar-benar kerjaan selesai pada hari yang sama. Jadi kadang bisa lembur sampai jam 8 atau jam 9. Wow, jadi harusnya dari jam 8 sampai jam 5 ternyata pulang sampai jam 9 malam. Oh, ngapain aja ya? Biasa ngerjain transaksi gitu sih Pak, ngerapiin dokumen-dokumen gitu. Ngerapiin dokumen kan bisa besok lagi tuh Mbak, kan ada 1 jam tuh, jam 7 ya nggak? Ya, nggak bisa sih Pak, besok lagi tuh udah anggapannya udah ganti hari, sudah ganti transaksi gitu. Oh gitu ya. Nah, itu menarik. Dan apakah itu banyak orang yang di kantor itu begitu juga Mbak? Harusnya pulang jam 5 ternyata banyak juga pulang itu malah lebih ya? Iya, banyak Pak. Itu udah biasa ya kayak gitu ya? Dan biasa kadang kalau transaksinya lagi sepi, kalau meeting juga kita memang di jam-jam setelah jam operasional sih Pak. Jam berapa kalau jam di luar jam operasional tuh? Biasanya kita kalau emang mau ada meeting hari itu jam 4 ke atas. Sampai malam. Sampai malam tuh jam berapa biasanya? Ya jam 8, jam 9, pernah sampai jam 10 gitu Pak. Oke, keren banget ya.
Itu eh, apa nggak capek atau ngeluh ya dan sebagainya gitu nggak sih Mbak? Enggak sih Pak, nggak ada nggak ada gitu. Karena udah menjadi Mungkin habit karena ya, kebiasaan ya. hmm, Menarik. Nah, ada nggak pernah ada waktu tertentu yang nasabah atau pelanggan Mbak itu ada trouble atau ada masalah sehingga ya Mbak mau nggak mau ya, walaupun nggak ada dihitung jam lembur tapi tetap melakukannya. Ada nggak kayak gitu? em, maksudnya ada trouble sama transaksinya gitu Pak. Ya bisa jadi atau mungkin nasabah lagi ada masalah sehingga minta butuh bantuan sehingga itu sudah di luar absen ya kan, tetap Mbak Nia layanin Ya, kan dalam artian gitu. Sampai jam berapa waktu itu pernah nggak ada pengalaman gitu? pernah Pak. Mm. Pernah sampai jam 8, jam 9 juga pernah. Udah paling malam sampai jam 9 lah ya. Halo, putus ya. Iya, iya, paling malam sampai jam 9 Pak. Oke, menarik menarik keren. Tapi setelah itu kan Iya, halo Pak. oke, nggak apa-apa. Hmm. Setahun pertama tadi dapat best ya reward ya, keren banget ya. Terus dapat sampai apa jalan-jalan gitu ya di hotel bintang 5 gitu katanya. Iya Pak. Itu apa yang dirasakan tuh Mbak ketika dapat itu? Yang dirasakan happy Pak. Kaget ya. Iya, Oke. iya, heran sih kok bisa ya gitu. Padahal biasa-biasa aja ya. Oke. Iya, biasa-biasa aja. Terus tahun-tahun selanjutnya kedua, ketiga, keempat nggak dapet lagi ya? Atau mungkin nggak ada event lagi itu? Nggak ada lomba lagi? Eh, ada setelah event yang itu ada sih Pak sekali sekali tapi lupa di tahun berapa. Soalnya itu memang nggak setiap tahun. Hmm, ada, dapat lagi masihan ya? Iya, cuma ini sih Pak suruh mengajukan diri cuma nggak deh yang lain aja gitu. Woi, Gantian Pak. kasihan ya. Aduh, itu udah keren ya DNA customer service excellent itu kan, bukan customer service biasa, bener nggak? Nah itu bagaimana Iya. itu menjadi passion dan itu bisa gimana cara Mbak Nia itu bisa menjadi warisan ya dalam artian bisa mendeliver ke tim-tim yang lain, mungkin juga ini ada UKM yang lain juga punya punya jiwa seperti itu ya, kayaknya itu kan wah sulit banget nih nyari orang yang seperti itu gitu ya Mas Bayu ya di outlet Surabi ya nggak? Mas Bayu ada yang mau ditanya nggak nih? Nyambi nih dia tidur jangan-jangan. Ya Mas, nggak? Oke, udah keluar dia masih udah tidur kayaknya. Oke deh. Ya udah, mungkin ada pesan-pesan Mbak Nia untuk teman-teman ya yang nonton. Ternyata malah bertambah nih sampai 5 orang dan sebagainya ya yang di YouTube. Oh iya Pak. Nanti akan banyak biasanya. Tadi kayak yang kemarin tuh ada banyak banget lah bertambah terus ya kan. Ini bagian dari warisan ya nggak? Bagian dari sharing ilmu dan ini bisa menjadi vibrasi positif ya yang sebenarnya akan kembali pada diri kita lagi gitu. Nah, kita sering banyak sharing, banyak give more, nanti kita akan dapat lebih banyak lagi. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman internal ataupun eksternal atau UKM ya untuk mempunyai apa ya? Ya pengalaman dari Mbak Nia ya bisa bisa seharusnya UKM itu boleh dia masih kecil ya kan, tapi harus punya cita-cita dan berpikir bagaimana manajemennya sebagaimana perusahaan besar kan gitu kan. Dari Mbak Nia dulu deh, silahkan Mbak. Pesennya kalau dari Nia mungkin yang paling utama itu
mencintai dulu apa yang kita kerjakan sih Pak. Dengan begitu apapun yang kita kerjain ya udah kita bakal ngelakuinnya enjoy aja gitu. Oke, ada lagi? Terus terkait CS mungkin ini lebih ke ini ya Pak, mungkin ke internal, ke teman-teman internal atau eksternal atau teman-teman yang baru mulai untuk menjadi CS gitu ya Pak. Jadi CS itu memang nggak mudah, kayak melayani beragam customer dengan banyak ekspektasi customer gitu kan Pak. Kadang bikin capek hati gitu. Tapi terlepas dari itu semua, jadi customer service itu tentang bagaimana kita melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Gitu. Jadi apapun yang kita rasain, ya udah kita bawa happy aja gitu. Asik. Walaupun harus lembur-lembur malam ya. Iya Pak. Jadi bukan masalah berapa rewardnya, berapa yang kita bisa dapat gitu ya, tapi seberapa banyak kita bisa berikan ya, gitu ya. Ya, seberapa banyak kita bisa membantu si customer itu gitu. Keren banget, keren banget. Nah, coba nanti dibuat ya, gimana ya caranya mendeliver ini ya nggak, mewariskan sesuatu, ya itu tadi apa ya, energi ya, sebuah passion ya, kepada customer service nih. Bukan hanya customer service sebenarnya banyak, itu juga sebaiknya ke semua orang ya enggak, semua tim ya enggak, baik dia teknisi, satpam, bener gak sih? Nah, makanya saya sering kasih ulasan, coba satpam sama bank A dengan bank B, bank C itu bisa berbeda kan, padahal sama-sama satpam. Nah, artinya di situ harusnya jadi pelajaran ya nggak, ternyata orang itu mempunyai persepsi yang berbeda loh gitu ya, walaupun dia jabatannya mungkin dianggap orang kecil gitu ya, tapi di situ membuat orang lebih nyaman ke situ sehingga orang akan datang lagi. Oke, terus review sedikit nih dari materi saya tadi, gimana, ada yang bisa diambil nggak? Yang dari materi pertama tadi, give more and get more ya Pak. Iya, gimana tuh? Jadi tentang rezeki itu tidak harus apa yang kita dapat, tetapi apa yang kita bisa berikan. Terus kayak ngejalin hubungan dengan pelanggan Pak. Yang pertama itu mendoakan, memberikan hadiah, menawarkan produk secara gratis gitu. Terus yang terakhir itu presentasi terkait farewell marketing ya Pak ya. Ya artinya dengan pengalamanmu yang seabrek ya, bertahun-tahun yang lalu, mungkin sampai 8 tahun ya, itu dengan materi yang saya kasih tadi gimana Mbak? Lebih deep lagi nggak? Lebih dalam lagi ya? Lebih dalam lagi. Wah, lebih itu mbahnya passion lagi ya sebenarnya, benar nggak sih? Iya. Gimana, mau dicoba? Berani? Insya Allah Pak, apalagi yang di flywheel marketing nih Pak. Gimana, keren ya, seru ya? Keren. Jadi insya Allah ya, ini kalau bayar mahal ini. Saya belum pernah ngasih kan ya ke internal ya, jarang lah, paling baru 7 jurus banjir order dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau digali lebih detail lagi keren banget. Nah, itu baru di Mbak Nia gitu ya, baru di level customer service. Itu di bagian mana ya berarti ya? Kalau di 7 jurus banyak service kan? Iya Pak. Bukan ke closing ya, masih berada di branding dan marketing. Ya iya kan, artinya bagian terkecilnya, benar nggak sih? Iya benar Pak. Nah, gimana, saya mungkin sharing sedikit ya, ketika kerja di sebelumnya bertahun-tahun dengan di sini ya, belum ada setahun ya sebenarnya, hampir ya. Nah, itu apa yang didapat Mbak? Tambah parah nggak kerjanya ya nggak? Artinya apanya nih Pak dari segi? Maksudnya gini, wah ini nambah beban, nambah capek, bener gak sih? Tugas makin malah banyak gitu. Kalau dulu cuman customer service, ternyata ini bisa lebih luas lagi. Ternyata saya itu dulu baru mengerjakan secuilnya, bener gak sih? Iya benar. Nah inilah saya ajak berpikir zoom out, bener gak? Berpikir lebih luas lagi, berpikir managerial skill. Nah itu mahal banget ya gak? Iya Pak. Yang 8 tahun bekerja aja nggak dapat materi tadi kan. Gitu.
Nah, itu kan luar biasa. Nah, ini buat UKM juga jangan bersedih hati ya, jangan saya ini cuman gini-gini aja loh. Nah, lihat nggak tadi, denger nggak yang dari Mas Bayu ya nggak? Yang Ya. dia tadinya mau cita-cita 100 juta sebulan itu berat ya, paham nggak? Mm. Ketemu saya gali aja, saya coaching, ajak ngobrol bentar aja, paling berapa ini ya, malam waktu itu ya. Nah, itu beliau ternyata tembus Mbak tadi, ya nggak? Gitu, Iya, nggak Pak. nyangka yang tadinya tahun-tahun sebelumnya nggak tembus gitu ya. Nah, itu artinya sebenarnya kita punya potensi luar biasa nih, tinggal kitanya mau nggak sih gitu ya, nggak memaksimalkan potensi itu, belajar terus ya nggak, ya siap berlatih letih ya nggak. Nah, tidak ada waktu terbuang sia-sia ya kan, dan sebagainya. Maka saya belajar, nah teman-teman semua yuk belajar. Nah, saya siap sharing lagi nih kalau semangat ya nggak gitu. Nanti coba ditanya dengan tim internal juga, baik juga, mending makanya saya udah open luar nih ya nggak, sampai eksternal. Bisa jadi teman-teman yang eksternal malah dapat manfaatnya lebih. Nah, itu lagi more kita ya. Mungkin itu Mbak yang kita bisa kasih ya ke teman-teman UKM yang lainnya ya, yang Iya, Pak. tetap semangat tadi kan. Ada pesan lagi Mbak? Udah? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, keren banget. Nah, baru kulitnya ya, baru belajar itu ya. Bener nggak? Iya. Iya. Nah, jadi nanti diinstal Save Resort-nya, Mbak. Save Resort-nya untuk ketika dapat clue-clue tadi, reset lagi sendiri, paham nggak? Tentang flywheel, tentang delay, tentang ini, coba di breakdown lagi. Itulah serunya. Gitu. Saya dapat ilmu dari guru saya itu, jadi pengusaha itu bukan, entrepreneurship itu bukan masalah hasilnya, saya dapat uang banyak, dapat mobil, bukan. Kalau dia itu menikmati prosesnya. Nah, itu yang seru. Jadi serunya itu loh, serunya apa ya? Prosesnya itu, jatuh bangun gagal, terus coba lagi, berhasil, coba lagi, berhasil terus sampai tahu besar. Nah, result atau hasil itu, kekayaan ya sebenarnya itu akan datang ketika kita mau benar-benar ya, dan ketika kita siap, ketika kita pantas, benar nggak sih? Iya, Pak. Ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan bisa belajar banyak ya. Baru 1 tahun ya, itu kalau kuliah mahal ya nggak? Yang belum pasti dapat langsung inti-intinya. Nah, itu ya, saya mau sharing ke teman-teman yang internal, ini juga tim yang eksternal ya. Nah, itu artinya yang eksternal saya baru kasih ilmu sedikit aja, mereka praktekkan, itu bisa hasilnya luar biasa. Nah, kenapa yang di internal kok tidak mau melakukan itu gitu ya. Jadi posisi atau peran kita dimanapun dan kondisi apapun itu tidak menentukan kita masa depan gitu ya, saat ini tuh. Kayak ini Mas Bayu pengusahanya belum pasti juga gitu kan, saya juga belum pasti juga gitu. Artinya apa yang kita bisa lakukan terbaik di posisi kita saat ini, itulah yang harus kita pikirkan, yang harus kita terus improve ya, kembangkan. Mungkin itu ya. Oke, cukup Mbak Nia, terima kasih banyak sudah hadir. Ada juga ini Mas Bayu P, itu Mas Bayu apa ya namanya? Prasetya atau Pramono ya. Nah, ini pengusaha Surabi Mbak. Nah, keren banget. Nanti kapan-kapan sharing ya Surabinya ya. Kalau datang belum sempat, nanti bisa. Kalau mau besok pertemuan Immerse Mas, bisa, mungkin boleh datang ya, nanti saya tanya ke teman-teman ya. Kalau mau datang itu pertemuan Immerse di sini, di pondok kita, di Pondok Syamil. Mudah-mudahan terbatas sih orangnya ya. Nah, kita ke depan pengen bikin pondok IT, pondok Immerse juga. Nah, ternyata Allah undang nih ya. Katanya mau pakai tempat kita karena PPKM pada tutup, kafe-kafe biasanya sambil ngopi. Nah, mungkin itu. Apalagi ya, pesan-pesan buat teman-teman, tetap semangat, tetap gimana? Gimana Mas? Kayak ada pesan-pesan Mas, atau dapat review lah dari acara kita hari ini, apakah perlu dilanjut apa enggak nih? Udah putus dia kayak sinyalnya ya.
Sinyal, Pak. Iya, sayang banget. Saya masih banyak nih materi ini, baru apanya itu tadi ya gak? Nah, saya mau banyak sharing kayaknya nanti. Silahkan yang pakai tim internal atau eksternal ya. Kalau ada manfaatnya, tolong doakan saya. Itu kan poinnya yang pertama tadi ya, fokus give more ya kan, dari jauh. Nah, kalau kata kiai kita itu jauh di mata, dekat dalam doa. Nah, ya kan? Maka kita sekarang banyak mendoakan. Nah, customer kita itu Mbak Nia ya, tolong didoakan semuanya ya enggak? Nah, nanti dijapriin juga. Nah, itu udah punya senjata handphonenya. Kalau nge-hand itu diganti lagi ya enggak? Nah, semua CS Iya, juga Pak. punya mental pejuang. Oke, Mas Bayu ada sharing apa nih? Yuk, Mas, perlu dilanjut nggak nih sharing-sharing seperti ini nih? Gimana? Sinyalnya nih kayak dia. Ini lagi di mana? Di Prank Sewa atau di... Nah, ya udah lah. Di kuping saya ini Mas. Oh, Prank Sewa. Makanya Besok saya ke guesting, insya Allah, insya Allah. Oke, gimana? Perlu dilanjut ya materinya? Ada manfaatnya nggak? Allah Sip ya. banyak lah manfaatnya. Banyak manfaatnya ya. Nah, nanti mulai didata ya customer-customer yang udah beli itu kan clue-nya dari saya, sehingga nanti diinstal lagi CRM Mas, disapa lagi, didoakan terima kasih sudah beli surabinya ya kan, didoakan mudah-mudahan apa banyak rezekinya bisa beli lagi ya enggak. Nanti di chat ketiga, nah silahkan nih lagi ada promo ini meningkat lagi Mas, insya Allah ya, di scale up ya. Kalau mau ketemu offline sama saya harus siap ya, diisi BRM-nya misalkan ya, ada goal yang lebih besar lagi ya, 3 kali lipat lah. Kalau siap baru nanti ketemu lagi. Iya kan? Oke, sip, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Gak kerasa ini udah berapa jam ini. Wis, hampir jam 10 ya. Kita baru mau mulai kerja kalau udah jam 10 ya. Tapi insya Allah lah, lagi saya atur tidurnya jam 10, bangunnya lebih cepat. Nah, besok mau berangkat pagi lagi. Nah, mungkin hampir tiap malam nanti saya mau merekam ya. Ini bagian dari warisan, makanya saya kasih nama nanti. Saya bingung tadi kasih nama channel apa, Bayu AW apa gitu. Bayar riba udah banyak. Oh, saya kasih aja jejak Bayu. Nah, bisa jadi nanti video-video yang akan kita buat itu bisa menjadi saksi-saksi kebaikan. Itu yang penting itu ya enggak? Itu mau banyak atau sedikit yang nonton itu bukan urusan kita ya enggak? Yang penting kita mau sharing sehingga banyak orang dapat manfaat. Dan ternyata ketika kita give more, ilmu yang kita punya, kita dapat ilmu lagi lebih banyak. Nah, mungkin itu cukup dari saya. Nah, perusahaan kita boleh saat ini masih kecil, boleh lagi dalam kondisi yang sulit, tapi yakinlah bahwa kita harus mempunyai mindset yang besar ya enggak, cara berpikir yang besar, tindakan yang besar, sebagaimana perusahaan-perusahaan yang besar. Karena perusahaan yang besar semuanya juga pernah berawal dari yang kecil, benar enggak? Ya, Google pernah dari garasi, Microsoft, Apple ya enggak, semuanya dari hal yang kecil. Yang terpenting adalah mereka mempunyai mindset yang besar untuk bertumbuh, terus belajar ya nggak, jatuh bangun terus berproses, terus give more-nya lebih banyak ya nggak, terus memberikan pelayanan dan produk yang terbaik. Insya Allah nanti didatangkan lagi, dipantaskan ya ketika kita mau besar. Mungkin itu juga menjadi doa-doa buat tim kita di internal dan buat teman-teman semua yang menyaksikan ya, baik di YouTube atau hari ini ikut ya Meet Surabi ya gak? Nah, boleh namanya Surabi, tapi bagaimana Surabi itu bisa nasional. Saya pernah makan Surabi di tempat yang kayak udah restoran besar Mas. Jadi kalau udah ada contoh yang besar itu lebih mudah lagi ya. Nah, saya mau yang terbesar seperti yang ada itu, menjadi market leader. Nah, kenapa? Karena kita seorang muslim,
Seorang muslim itu sandarannya Allah yang maha besar, maka kita harus punya cita-cita yang besar. Buat teman-teman yang masih bekerja di perusahaan, ya, jangan patah semangat, tetap belajar, tetap semangat. Jadilah yang terbaik di posisi itu. Dan bukan hanya di posisi itu, tapi bagaimana bisa memberikan manfaat bagi sekitarnya, memotivasi bagi sekitarnya, menginspirasi bagi yang lain. Nah, karena kita sedang membangun diri kita. Nah, orang-orang yang bisa jadi berawal dari pedagang seperti Mbak Sosoni itu tidak ada berpikir bisnis dan sebagainya, dia berpikir bagaimana bisa hidup, dorong gerobak. Nah, yang dia bangun adalah habitnya, passionnya, ya kan. Nah, terus belajar sehingga sampai sekarang besar. Udah besar masih dapat masalah lagi, benar gak sih? Karena memang berbisnis itu ya harus terbiasa dengan bergelut dengan berbagai macam kesulitan dan masalah. Nah, itulah pebisnis. What's your business, ya kan, apa masalahmu, ya kan, dan sebagainya. Nah, oke, nanti makin panjang lagi, sudah malam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.